Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Atas kebaikan insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lalu kita bacakan surat Al-A'raf ayat 133 yang didahului dengan ayat sebelumnya, bahwasanya Allah cabut cobaan yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah cabut. Awalnya Allah timpakan kepada mereka azab berupa kekurangan paceklik berkepanjangan, kekurangan buah-buahan makanan, agar mereka sadar, tapi mereka tidak juga sadar, maka Allah cabut azabnya tersebut dan diganti dengan negeri yang subur, makmur, berlimpah apa yang merupakan kebutuhannya. Dan mereka semakin sombong, ya pantaslah, ini kan karena kepintaran kami, ya pantas kalau kami hebat, kami usahanya keras dan seterusnya. Jadi semakin jauh dikasih cobaan untuk sadar, nggak bisa sadar, dicabut cobaannya, Allah sudahi dan diganti dengan kenikmatan, bukan disyukuri tapi menjadi jadi. Tapi bersamaan dengan kemakmuran sebagai ganti paceklik sebelumnya, Allah timpakan kesulitan-kesulitan juga. Tetapi ya balelonya luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Tatoyur kepada Nabi Musa. Ini semua gara-gara Musa. Ini semua gara-gara Musa. Keberadaan Musa bikin sial. Keberadaan Musa bikin naas. Jadi bertatoyur kepada Nabi Musa. Maka Allah bantah, bukan karena Nabi Musa, tapi urusan kalian diazab itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Walakinna aktsarahum tahu. Artinya apa? Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Artinya adalah karena mereka tidak di atas ilmu, maka asbun, asal bunyi, asal ngomong. Jadi ucapannya sudah tidak terarah. Asbun, asal ngomong. Karena sudah nggak ada pedoman, sudah nggak ada rambu-rambu, maka menjadi asbun. Setelah asbun, apa berikutnya? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka main pokoe. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mereka main pokoe. Ayat 132, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Meskipun ente Musa, ini kata Fir'aun, mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, meskipun ente mendatangkan ayat-ayat yang merupakan tanda-tanda besar, pokoknya ente tukang sihir. Jadi main pokoe. Sebelumnya asbun, asal bunyi, sekarang main pokoe. Pokoe ente tukang sihir. Gak mungkin kami beriman. Pokoe ente tukang sihir. Jadi sudah benar-benar tertutup. Sudah benar-benar tertutup pintu hidayah. Asbun, kemudian main pokoe. Apa yang terjadi? Allah timpakan ujian sekali lagi. Dan ujiannya berturut-turut. Yang pertama ditimpakan apa? Angin topan.
Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Musa berdoa kepada Tuhan ente. Apa yang Allah janjikan kepada ente berdoa. Nanti kalau kamu berdoa dan Allah menghilangkan topan seperti ini yang telah menghancurkan, meluluhlantahkan, kami akan beriman kepada kamu dan kami akan mengirim Bani Israel kepada kalian, kepada kamu. Nabi Musa berdoa, enggak beriman. Nabi Musa berdoa dan hilang itu topan, disingkirkan, Allah hilangkan, Allah hentikan topan. Tapi tetap saja tidak beriman. Dikiranya apa? Kan dari awal mereka sudah niat. Yang diucapkan kepada Nabi Musa yang berupa janji akan beriman itu sekedar pura-pura saja. Biar benar-benar Nabi Musa berdoa. Biar benar-benar Nabi Musa berdoa sehingga memenuhi apa yang merupakan keinginan mereka, yaitu dihilangkan topan. Maka ucapannya meyakinkan akan beriman dan akan mengembalikan Bani Israel. Sesungguhnya mereka tidak akan beriman, akan menyelisih janjinya, uang pura-pura saja. Dalam perkiraan mereka setelah topan dihilangkan, ya sudah tidak akan ada lagi sesuatu yang menimpa yang berikutnya, nggak ada lagi. Tetapi dugaan mereka keliru. Allah timpakan yang berikutnya apa? Belalang. Itu pun kemudian datang kepada Nabi Musa, meyakinkan sekali agar Nabi Musa berdoa. Nanti akan beriman kata mereka dan Bani Israel akan dikembalikan. Nabi Musa berdoa. Sabar sekali Nabi Musa, sabar sekali. Siapa tahu benar ini. Nabi Musa berdoa, dihilangkan itu belalang, tetap saja gak beriman. Dikirimkan yang berikutnya berturut-turut, kumal kutu, kemudian dofadi kodok, katak, kemudian darah, di mana-mana airnya darah, termasuk sungai Nil berubah menjadi darah. Sebagai ayat-ayat yang sangat gamblang terperinci. Fastakbaru, tetapi tetap mereka mengingkari, menyombongkan diri, maka mereka dinyatakan oleh Allah wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah orang pendosa. Apa tafsirnya? Wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah orang pendosa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah falidzalika aqabahumullah ta'ala bi an abqahum 'alal ghayyi wad-dhalal. Itu merupakan hukuman dari Allah untuk mereka, di mana mereka ditempatkan di suatu kondisi yang tidak bisa mendapatkan hidayah, hukuman. Jadi tafsir wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah orang-orang pendosa, itu sudah merupakan label dari Allah untuk mereka, di mana mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Sudah selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya terus di dalam keterombang-ambingan, gak bisa melihat kebenaran. Ulah mereka. Kita seringkali memberikan gambaran, memberikan contoh pelek ban yang kotor. Kalau disadari artinya ada kotor dibersihin, ada kotor lagi dibersihin, ada kotor lagi dibersihin. Itu pelek ban awet. Tapi kalau pelek ban tidak disadari, kena kotoran biarin, kena kotoran lagi biarin sampai berkarat, dibiarin sampai karatnya akut, sampai kemudian menjadi berlobang. Itu pelek ban. Kalau sudah berlobang apa bisa kembali? Nggak bisa, nggak mungkin. Itu gambaran wa kanu qauman mujrimin. Ulah mereka karena ulahnya mereka sedemikian itu, maka kebenaran dan kebatilan sudah nggak bisa dilihat, sama saja.
Berbuat kemungkaran dirasakannya ringan. Berbuat kesalahan dirasakannya nggak ada beban. Ya sudah, kalau kondisinya sudah begitu, nggak pernah bisa kembali. Nggak pernah bisa kembali. Wa kanu qauman mujrimin. Ini tentang mujrim, tentang mujrimnya orang-orang kafir, nggak bisa melihat Islam. Kita merenung, kita bukan orang kafir, bukan. Kita orang muslim, kita mukmin, orang-orang yang beriman. Insya Allah. Bisa nggak kita terkena karakter seperti ini? Bisa. Bisa. Contoh yang paling gampang siapa? Contoh yang paling gampang adalah orang-orang ahli bid'ah. Itu contoh yang paling gampang. Kalau ditanya, rujukan ente apa? Al-Quran dan hadis. Teladan ente siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente baca syahadat gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Paham. Keharusan menghambakan diri kepada Allah, keharusan menyembah hanya kepada Allah. Gimana cara menyembah, cara beribadah? Paham. Harus yang telah ditunjuki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah diikrari dia itu utusan Allah. Tapi kemudian dia berbuat perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Dia berbuat perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi. Dan dia merasa nikmat sekali. Inilah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Nikmat sekali. Masa seperti ini salah? Loh, kan ente sudah tahu jawabannya, ada petunjuknya apa enggak? Iya sih enggak ada, tapi masa salah? Kan bid'ah ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ini hasanah. Jadi bikin pijakan sendiri yang tidak pernah ada dari Nabi. Bahwa Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, tapi dia bikin pijakan sendiri demi membenarkan apa yang telah diperbuat. Orang semacam ini nggak pernah bisa melihat bahwasanya perbuatannya adalah kemungkaran, nggak pernah bisa melihat. Sehingga ada ulama yang mengatakan Allah tidak mungkin mengampuni ahli bid'ah. Maksudnya apa? Susahnya ahli bid'ah untuk bertobat. Karena yang diperbuatnya dipandangnya sebagai kebaikan. Bagaimana mentobatinya? Gak bisa. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh setan. Bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Karena orang berbuat bid'ah nggak menyadari keliru. Gimana mentaubatinya? Kalau orang berbuat maksiat sadar itu keliru, sehingga kemungkinan mentaubatinya terbuka. Nah, jadi ketika kita membaca ayat wa kanu qauman mujrimin, ini untuk Fir'aun dan pengikutnya, maka sesungguhnya kita harus berkaca, bercermin, bisa enggak ya kita kayak mereka? Ternyata terjadi. Wa kanu qauman mujrimin. Sekarang bulan Rabiul Awal yang dalam pemahaman mereka sebagai bentuk cinta kepada Nabi mesti mengadakan hari kelahirannya. Diadakanlah acara-acara mauludan di mana-mana. Mereka merasa ibadah dan bentuk takarub kepada Allah. Iya. Ada enggak petunjuknya dari Nabi? Enggak ada. Para sahabat yang paling paham Al-Quran dan yang paling mengerti tentang hadis-hadis Nabi melakukan? Enggak.
salahnya? Dengan enteng mengatakan apa salahnya? Dan kemudian cari-cari dalih yang lainnya sehingga tetap bercokol di dalam bid'ah ini susah keluar. Wa kanu qauman mujrimin dalam maknanya. Adapun yang dimaksud 133 wa kanu qauman mujrimin, pendosa di dalam kekufuran. Muslim ketempelan sifat ini, susah keluarnya. Waliyadzubillah, semoga kita terhindarkan dari yang demikian, terbebas dari label wa kanu qauman mujrimin. Dan yang lebih aneh lagi, lebih aneh, dia membaca sehari semalam tidak kurang dari 17 kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi pengen meraih sirat mustaqim, dia paham harus mengikuti jejaknya Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Tidak mungkin meraih sirat mustaqim kalau mengikuti jejaknya al-maghdub alaihim, Yahudi, dan waladdallin, dan tidak pula mengikuti jejaknya Nasrani. Biar meraih sirat mustaqim, dia paham siapa Yahudi. Yahudi itu berilmu tetapi diselisihi. Nasrani itu, Yahudi berilmu tapi diselisihi itu ilmunya, tidak digubris, makanya Allah murkai. Nasrani semangat beramal tapi nggak ngurus ada dalilnya apa enggak, makanya tersesat. Dua-duanya buruk. Yahudi ilmu tanpa amal, Nasrani amal tanpa ilmu, dua-duanya tersesat, dua-duanya tidak baik. Nah, maka harus berlepas dari Yahudi dan Nasrani, dan karakter Yahudi dan Nasrani harus berlepas biar bisa ikuti, biar bisa meraih as-sirat al-mustaqim. Nah, sekarang terjadi kok semangat sekali beramal, sampai mengorbankan harta, sampai mengorbankan waktu, tenaga, bahkan sakit-sakit pun dibela-belain untuk iktikaf di kuburan fulan. Itu gak ada tuntunannya, ditutup telinga. Nah, ini ketempelan Nasrani. Yang penting semangat. Saya merasakan ketenangan kok kalau baca Quran, kemudian i'tikaf di samping makamnya orang soleh, makamnya si fulan, atau yang disebut dengan wali fulan, atau sunan fulan, rasanya tenang sekali. Masa salah ya? Kenapa nggak di masjid? Kok di kuburan? Kalau di masjid gak bisa nangis. Kalau di masjid itu hambar, sebentar di kuburan tenang. Nah, itu sesungguhnya sudah ada indikasi, berarti ada keterikatan dengan penghuni kuburan yang sesungguhnya tidak sekedar dia beribadah kepada Allah, tetapi ada unsur-unsur pengagungan yang melebihi kadarnya untuk penghuni kubur. Kalau tidak syirik, maka sudah membuka pintu kesyirikan. Makanya Islam melarang. Nah, ini namanya semangat, tetapi tidak berdasarkan ilmu, ketempelan Nasrani. Nah, yang mau kita katakan setiap hari membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tetapi tidak bisa terlepas dari karakternya Yahudi, gak bisa terlepas dari karakternya Nasrani, padahal setiap hari. Nah, ini kan aneh, sehingga bisa masuk label wa kanu qauman mujrimin. Wa kanu qauman mujrimin. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Sekarang kita lanjutkan ayat 134. Kita lanjutkan ayat 134.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Tatkala mereka ditimpa azab tersebut, yang mana ayat sebelumnya secara bergantian, habis topan belalang, habis belalang kutu, habis kutu kodok, habis kodok darah. Jadi yang dimaksud azab tersebut adalah ayat sebelumnya. Mereka mengatakan ketika ditimpakan azab secara bergantian itu, dan setiap kali ditimpa azab mereka mengatakan tasyaffa'u bi Musa bima ahidallahu indahu. Ayo sekarang datang kepada Musa. Musa itu dia ditepati oleh Allah apa yang dia minta. Datang kepada Musa biar dia minta kepada Allah. Minal wahyi, nanti Allah turunkan wahyu. Wasyara', dan Allah juga turunkan kepada umat bangsa syariat. Sekarang datang kepada Nabi Musa, datang kepada Musa, biar Musa meminta kepada Allah untuk menghilangkan ini azab. Maka mereka kemudian mengatakan, la in kasyafta anna rijza Musa, jika ente bisa menghilangkan ini kesulitan, la nu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'aka Bani Israel, dan kami akan kirim Bani Israel yang selama ini Bani Israel berkhidmah menjadi pelayan-pelayan kami, akan kami lepas, akan kami kembalikan kepada kamu wahai Musa. Wa hum fi dzalika kadzabatun, ucapan yang dia ucapkan, janji yang dia janjikan di hadapan Nabi Musa sesungguhnya kadzabatun, mereka berdusta di dalam hal itu. La qasdu lahum illa zawalu mahalla binul adab, enggak ada tujuan sebagaimana yang dia katakan nantinya akan beriman. Enggak ada tujuan itu, murni semata-mata biar Nabi Musa mau mendoakan, biar Nabi Musa mau mendoakan untuk hilangnya topan. Nah, yang pertama kan topan. Jadi eto-eto saja. Ini namanya rayuan gombal. Jadi merayu-merayu, dibujuk-dibujuk, merayu-merayu, dibujuk-dibujuk, biar mengikuti apa yang diinginkannya. Sesungguhnya tidak ada di dalam hatinya sebagaimana yang dikatakannya. Murni membujuk, murni merayu. Nah ini yang berikutnya kata Syekh Sa'di, wa dhannu annahu idza waqa'a la yusibhum ghairuhu. Mereka menyangka kalau Nabi Musa sudah berdoa kemudian Allah ijabahi doanya, yang menimpa dihilangkan, nanti enggak Allah timpakan lagi, sudah selesai. Mereka menyangkanya seperti itu. Tapi ternyata Allah timpakan yang berikutnya. Datang kepada Nabi Musa lagi, sebagaimana tadi kita bahas pada ayat yang sebelumnya. Tetap saja tidak beriman, berturut-turut seperti itu, tetap saja tidak beriman. Kok bisa ya? Kok bisa hati tidak tersentuh? Ini yang digarisbawahi. Kok bisa hati tidak tersentuh? Padahal nyata-nyata di hadapannya ayat mufassalat. Ini yang lalu kita minta digarisbawahi.
Padahal nyata-nyata di hadapannya ayat mufassalat. Berarti Musa ini benar. Yang ada di hadapannya azab yang ditimpakan kepada mereka. Nabi Musa dengan doanya, maka Allah hilangkan. Berarti Musa ini benar seorang nabi, yang dibawanya benar dari Allah. Adanya ayat mufassalat, banyak sekali yang menunjukkannya dan melihatnya langsung, dirasakannya langsung, tapi kok gak bisa tersentuh ya hatinya ya, sehingga akhirnya mendapatkan label wa kanu qauman mujrimin. Nah, sampai menyangka, wah nggak ada lagi nanti ditimpakan oleh Allah. Pura-pura aja, nanti kan Nabi Musa berdoa, ternyata ditimpa. Udah datang pada Nabi Musa lagi, nanti Nabi Musa kan berdoa hilang lagi nanti. Nggak ada nanti ditimpa lagi. Ternyata Allah timpakan lagi. Ternyata Allah timpakan lagi, berturut-turut. Nggak tersentuh belas hatinya. Ini kira-kira hati terbuat dari apa? Terbuat dari apa kira-kira? Kira-kira hati terbuat dari apa kayak gini? Naudzubillah min dzalik, kalau kita memiliki hati seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Apa kurangnya guru-guru kita memberikan arahan kepada kita? Apa kurangnya ayat-ayat disampaikan kepada kita, hadis-hadis disampaikan kepada kita, dan seterusnya. Tapi hati kita tetap alot, wangkot, bolot. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya qulubuhum qaswah. Hatinya mengeras. Hatinya mengeras. Nah, dari sini kita merenung, semoga kita terhindarkan dari memiliki hati yang keras kayak gini. Semoga kita terhindarkan dari memiliki hati yang keras kayak gini. Berarti yang bagus punya hati yang bagaimana? Yang lembut. Sekarang pertanyaannya, yang bisa melembutkan hati itu apa? Kan begitu. Yang bisa melembutkan hati adalah Al-Quran. Yang bisa melembutkan hati adalah Al-Quran. Al-Quran dibaca di majelis taklim dijelaskan. Al-Quran dibaca di majelis taklim dijelaskan. Makanya bisa dibedakan orang yang ahli majelis taklim dengan orang yang ahli cangkruan. Bisa dibedakan. Orang yang ahli majelis taklim, bagaimana cara persikapan ketika menghadapi permasalahan, bagaimana cara berbicara ketika ada problem. Berbeda dengan mereka yang tidak disirami Al-Quran. Ketika ada permasalahan, gimana mensikapinya. Ketika ada perselisihan, bagaimana menghadapinya. Berbeda. Cara berbicaranya saja berbeda. Orang ahli majelis taklim perkataannya lembut, hati-hati, takut menyakiti orang. Sementara ahli cangkruan ngomong asal ngomong, kasar dan yang lainnya nggak ngurus. Dan kalau ketawa juga berbeda. Orang ahli majelis taklim ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Tetapi ada batasan-batasan. Coba kalau orang ahli cangkruan, ketawanya gimana? Wah, ketawa, wah, dan seperti itu, kayak nggak ada sesuatu yang di hadapannya, kayak bebas-bebasnya gitu. Kita ketawa-ketawa, tetapi ada batasan. Apa yang menjadikan demikian? Apa yang menjadikan demikian? Karena ada motivasi-motivasi ukhrawi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau tertawa tidak sampai langit-langitnya terlihat. Dijelaskan di situ karena Nabi telah melihat neraka. Law ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila, atau kama qala Nabi. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian
banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi Nabi tertawa, tapi tertawanya tertawa wajar. Nah, jadi berpengaruh kepada sikap, berpengaruh kepada perilaku, berpengaruh kepada cara memutuskan berbicara. Karena disiram-sirami Al-Quran, padahal belum tentu lo paham artinya. Tapi itu memang fungsi Al-Quran sebagai syifa. Apalagi kalau paham, maka lebih dahsyat lagi sebagai syifanya. Lebih dahsyat lagi. Seandainya tidak paham, itu memang sebagai obat. Sebagai obat. Orang tua kita dulu pada maghrib baca Quran, pada maghrib baca Quran. Karena memang biasanya pada maghrib, ini cerita yang di desa. Pagi ke sawah, pulang zuhur berangkat lagi ke sawah, pulang sore maghrib istirahat baca Qurannya maghrib setiap hari. Dinasihati nurut-nurut. Nah, sekarang orang jauh dari Quran, dikasih masukan, masa sih beda sama orang dulu yang disirami Al-Quran. Makanya bersyukurlah kalau kita menjadi ahli Quran. Jadi di sini menunjukkan hati yang terbuat dari apa sangat keras sekali kayak gini, ditimpa ini, kemudian nipu Nabi Musa biar Nabi Musa berdoa dan menyangka nanti tidak akan ditimpakan berikutnya, ternyata ditimpakan. Nipu Nabi Musa lagi dan menyangka tidak akan ditimpakan berikutnya, ternyata ditimpakan. Nipu Nabi Musa lagi. Ini hati terbuat dari apa? Kemudian sekarang 135. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuh idahum yankusun. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkari janji. Ai ila muddatin qaddarallahu baqa'ahum ilaiha. Tatkala kami hilangkan adab dari mereka sampai suatu waktu yang Allah tetapkan, mereka ditimpa oleh Allah adab dan meminta Nabi Musa berdoa agar dihilangkan, maka Allah menghilangkannya sampai suatu waktu Allah sudah tetapkan. Kemudian begitu hilang, Allah tetapkan ada yang berikutnya lagi. Tetapi mereka tetap mengingkari. Jadi di sini Allah hilangkan sampai suatu waktu, walaysa kashfan mu'abbadan. Allah tidak menghilangkan adab secara totalitas, tidak. Laysa kashfan mu'abbadan. Tapi sampai suatu waktu yang Allah takdirkan. Wa inama huwa mu'aqqad. Kata Syekh Sa'di, Allah sikap hilangkan itu adab sampai suatu waktu. Sampai suatu waktu, tapi mereka tetap mengingkari. Timpakan lagi sampai suatu waktu, tapi mereka mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari al-ahda alladhi ahadu alaihi Musa. Mengingkari janji yang mereka telah berjanji kepada Musa. Wa wa'aduhu bil iman, di mana mereka berjanji akan beriman, wa yarsalu bani Israel, dan akan mengirim bani Israel kepada Nabi Musa yang selama ini dijadikan pelayan untuk mereka, akan dikembalikan kepada Nabi Musa. Fala amanu bihi, tetapi yang terjadi enggak beriman kepada Nabi Musa. Wal arsalu ma'hu bani Israel, dan sama sekali tidak mengembalikan Bani Israel kepada Nabi Musa. Bal istamarru ala kufrihim ya'mahun, tetapi mereka terus berkelanjutan di atas kekufurannya yang mereka terombang-ambing dengan kekufuran tersebut. Jadi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini yang saya pahami sebagai bentuk penegasan dari wa kanu qauman mujrimin. Wa kanu qauman mujrimin. Coba kita merenung, kita
Pernah enggak kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian? Semua kita mendapatkan ujian. Karena senang juga ujian. Yang kita maksud ujian yang tidak menyenangkan. Semua kita, tetapi kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Orang yang satu dan orang yang lain itu berbeda-beda. Diuji dengan suatu ujian, kita lari kepada Allah, alhamdulillah. Memang yang diharapkan adalah itu. Lari kepada Allah. Allah hilangkan. Allah kasih ujian lagi apa enggak, terserah Allah. Ada yang Allah kasih ujian lagi dalam waktu dekat, ada yang Allah kasih ujian lagi tapi waktunya panjang, itu terserah Allah. Jadi Allah menghilangkannya suatu ujian, bisa jadi diuji dengan ujian yang serupa, atau bisa jadi diuji dengan ujian yang lainnya. Yang jelas kita kembali kepada Allah apa enggak. Kalau kita kembali kepada Allah, memang itu yang diharapkan. Diuji biar kembali kepada Allah, diuji biar kembali kepada Allah, diuji biar kembali kepada Allah. Alhamdulillah itu sikap kita. Dan itu menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Karena Nabi bersabda, Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan pada kaum itu musibah. Makanya alhamdulillah kita berbeda dengan kaumnya Fir'aun. Berbeda, dikasih ujian, tambah balelo. Kita dikasih ujian tambah sadar, dikasih ujian tambah sadar, dikasih ujian tambah sadar. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Jadi bersyukur. Dan bentuk kesyukurannya kita pertahankan, kita kondisikan, dan kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Yang berikutnya, ayat 136. Faltaqamna minhum faghraqnahum fil yammi biannahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Ini finalnya ujian, tapi finalnya ditenggelamkan. Waliyadzubillah, mati sebagai orang-orang kafir yang menentang Allah. Kalau kita diuji, insya Allah kalau kita senantiasa berjalan pada rel ini yang kita pertahankan, diuji sampai mati, gak punya dosa. Karena sudah dihapus dengan ujian-ujian. Mereka berbeda. Ini kita merenung ke sana. Betapa kita bukan Fir'aun dan konco-konconya yang diuji, finalnya ditenggelamkan sebagai orang-orang kafir. Kita insya Allah dan berharap diuji, banyak ujian kita, banyak sekali. Diuji, finalnya nanti insya Allah bertemu Allah tanpa dosa karena sudah dihapus dengan ujian. Jadi berbeda. Nah sekarang tinggal kitanya, maunya sama seperti Fir'aun dan kaumnya atau sama seperti Muslim pada umumnya yang finalnya an-najah, kesuksesan, lulus dari ujian duniawi, maka memetik balasannya di ukhrawi, panen di ukhrawi. Dosa sudah selesai dengan ujian-ujian. Jangan seperti Fir'aun, ya pilihan. Kalau kita diuji tambah gumede, diuji tambah menjadi-jadi, tambah gak sadar, ya memang kayak Fir'aun dan pengikutnya. Nah, kalau itu endingnya Fir'aun dan pengikutnya, bagaimana endingnya Nabi Musa dan kaumnya yang sangat sabar? Loh, bagaimana tidak sabar? Bagaimana tidak sabar? Hukuman yang ditetapkan oleh Fir'aun itu hukuman luar biasa. Hukuman yang ditetapkan apa?
yang laki-laki dibunuhin, anak-anak laki-lakinya, yang perempuan dibiarkan. Jadi sudah kejamnya luar biasa. Tapi Nabi Musa dengan kaum yang beriman kepadanya bersabar sampai datang endingnya. Mereka ditenggelamkan di dalam laut, dan untuk Musa dengan kaumnya alaihissalam berkuasa di muka bumi. Kita baca ayatnya 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas di bumi bagian timur dan bagian baratnya. Siapa mereka kaum yang tertindas? Siapa mereka kaum yang tertindas? Bani Israel. Kami wariskan untuk mereka. Allah wariskan apa? Allah wariskan bumi bagian baratnya dan bagian timurnya untuk mereka orang-orang yang tertindas, untuk mereka yang sebelumnya tertindas, yaitu Bani Israel. Alladzina kanu khodamatan li ahli Fir'aun, yang selama ini dijadikan budak, dijadikan pelayan-pelayan oleh Fir'aun dan konco-konconya. Yasumunahum su'al adab, yang selama ini memberikan kepada mereka siksaan dengan berbagai macam siksaan. Sekarang Allah ganti Bani Israel yang berkuasa. Apa yang dimaksud dengan bumi bagian timur dan baratnya? Yang dimaksud Ardu Misra. Yang dimaksud adalah negeri Mesir. Yang dimaksud adalah negeri Mesir, allati kanu fiha mustad'afin, di mana di negeri Mesir itulah Bani Israel ditindas. Dengan kesabarannya Allah berikan kekuasaan. Sementara Fir'aun dan konco-konconya ditenggelamkan. Ending yang berbeda. Kira-kira mendengar ending yang seperti ini kita senang apa enggak? Senang sekali. Itu baru kegembiraan dunia, diberikan kekuasaan. Lalu bagaimana kiranya endingnya adalah ending yang hakiki nanti, yaitu akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Bahwasanya negeri akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, maka lebih senang lagi. Artinya apa? Kita membaca ayat ini. Dengan ujian, mana ending duniawinya ya? Kayak Bani Israel dapat kekuasaan. Kok nggak dapat kayaknya ya? Kok nggak dapat? Ya nggak apa-apa. Karena yang hakiki adalah di akhirat. Ya. Nah ini diberi balasan ketika masih di dunia, berkuasa di Mesir. Yang mana mereka ketika di Mesir ditindas. Mustad'afin adzallin, ditindas dan direndahkan. Malakahumullahu jami'an, sekarang Allah jadikan mereka berkuasa. Wa makkanahum fiha allati barakna fiha, dan Allah tempatkan mereka di Mesir, sebuah negeri yang Allah berkahi. Kelanjutan ayat ini, wa tammat kalimatu rabbikal husna, wa tammat, dan sempurnalah kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, al-husna, yang baik, ala Bani Israel, atas Bani Israel, disebabkan apa? Bima sobaru, karena
kesabaran. Jadi kalau kita ada apa-apa sabar. Kalau kenapa sabar. Jadi ini digarisbawahi. Wa tammat kalimatu rabbika, sempurnalah kalimat Tuhanmu yang baik. Untuk siapa? Ala Bani Israel. Bani Israel. Disebabkan kenapa? Bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Apa tafsir wa tammat kalimatu rabbikal husna? Sempurnalah kalimat Tuhanmu yang sempurna. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah pada ayat yang sebelumnya. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya ketika gundah gulana pada ayat 128. Apa arahan Nabi Musa? Musa, sebelum kedatangan kamu, kami disiksa luar biasa oleh Fir'aun. Sekarang kamu datang dan nyata-nyata berhadapan dengan Fir'aun. Tambah-tambah lagi ini penindasan dari Fir'aun. Luar biasa sekali kami disiksa sebelum kedatangan kamu dan setelah kedatangan kamu. Apa arahan Nabi Musa? Mengatakan apa? Nabi Musa mengatakan ista'inu billahi wasbiru. Terus innal arda yurithuha may yasha'u min ibadih. Terus wal aqibatu lil muttaqin. Ini yang dimaksud sempurna kalimat Tuhanmu yang baik ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik pasti bagi orang muttaqin, asal sabar. Kesudahan yang baik pasti bagi orang muttaqin, asal sabar. Asal sabar. Dan di dalam ayat ini Allah kasih contoh Bani Israel. Berarti sekarang berbicara tentang kesabaran. Kesabaran kita gimana ya, kan begitu ya. Kesabaran kita gimana ya. Kalau sabar untuk ketaatan, iya. Sabar dari musibah, iya. Tapi nggak bisa sabar dari maksiat. Berarti sisi itu. Ada lagi orang yang lainnya. Sabar dari musibah bisa dihadapi, dijalani sebaik-baiknya. Sabar dari maksiat juga bisa dijalanin. Tapi sabar menjalin ketaatan susah. Bisanya ketaatan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah masih jauh. Ya di situ berarti. Jadi tinggal di mana kita, intinya apapun disikapi dengan sabar. Apapun disikapi dengan sabar. Dan 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi karena kesabarannya yang sangat hebat. Ya, karena kesabarannya yang sangat hebat. Gak apa-apa dikatakan oleh orang lain, orang lemah. Gak apa-apa dikatakan orang lemah ketika itu resiko yang harus kita dapatkan dalam rangka mensabari. Di dalam rangka mensabari. Cuma nanti kan ada kaedah ya. Misalnya berhadapan dengan orang zalim, kita mensabari atau kita melawan. Yang asalnya adalah mensabari. Melawan kalau dia meraknya zalim. Karena kalau nggak dilawan nggak baik. Tapi kalau orang tergelincir karena kedolimannya tergelincir, ya disabari. Itu insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Insya Allah bismillah sudah dikasih peringatan sama muadzin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.